Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda pada sore hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Saat ini Anda sedang menyaksikan UNAS Update bersama saya Febri Endang dan rekan saya Dita Wahyu, Kamis 7 Juli 2022. Pemirsa, kali ini berita pertama datang dari tim sepak bola Indonesia berhadapan dengan timnas Thailand U19 pada pertandingan ketiga Grup A Piala AFF U19 2022. Timnas Indonesia U19 gagal meraih kemenangannya. Meski begitu, Garuda Nusantara mampu bermain imbang tanpa gol dengan skor akhir 0-0. Bermain di depan ribuan pendukung setia, Timnas Indonesia sudah tampil menekan dan lebih dominan sejak babak pertama. Namun pada babak kedua, Timnas Thailand membalikan keadaan dengan tampil lebih agresif ke gawang Indonesia. Hingga wasit meniup peluit tanda pertandingan berakhir, skor 0-0 tetap bertahan, sehingga Indonesia dan Thailand harus rela berbagi skor. Dan berkat hasil imbang pada pertandingan ini, posisi klasemen sementara Grup A Piala AFF U19 2022 berubah. Thailand menempati posisi kedua setelah Vietnam dengan 7 poin, sementara Indonesia turun menempati posisi keempat setelah Myanmar dengan raihan 5 poin. Timnas Indonesia tampil menggebrak lawan sejak awal laga. Di menit ke-9, Indonesia hampir mencetak gol melalui Ronaldo Kuateh. Hal tersebut terjadi karena kesalahan kiper Thailand yang maju terlebih dahulu. Namun sang kiper kembali ke bawah mistar gawang dan langsung menangkis bola yang hampir masuk ke gawang. Pada menit 21 dan 23, Indonesia membuka 2 peluang yang diberikan oleh Mikhail Tata dan Ferdiansyah. Tapi sayang, tembakan keduanya masih melebar dari gawang Thailand. Situasi pada babak pertama tidak mengalami banyak perubahan. Namun di menit ke-44, Timnas Indonesia harus merelakan sang kapten yang digantikan oleh Muhammad Ferrari karena Marcelino Ferdinand mengalami cedera. Sampai akhir pertandingan babak pertama, skor 0-0 masih bertahan. Namun di babak kedua, Timnas U19 Thailand berhasil membalik keadaan dengan tampil lebih agresif menyerang gawang Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong memutuskan pergantian pemain dan Ferdiansyah digantikan oleh Alfianto Nico. Babak kedua berlangsung dengan cukup sengit. Pada menit pertama, tim Garuda Nusantara tampil sedikit lebih dominan dari Thailand. Namun di menit ke-56, tim Gajah Perang mulai meningkatkan pressing tinggi ke arah sang lawan. Cahya Supriyadi berhasil menggagalkan serangan lawan yang nyaris membobolkan gawang Indonesia di menit ke-64 dan 73. Selanjutnya, pada sisa 15 menit terakhir, serangan Thailand masih terus berlanjut hingga menyebabkan tim Indonesia kewalahan dan kerap membuat kesalahan karena kehilangan konsentrasi. Baik pemirsa, berita selanjutnya datang dari perekonomian Indonesia. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meresmikan peluncuran produk minyak goreng, minyak curah kita pada Rabu 6 Juli 2022 kemarin. Di Kementerian Perdagangan Jakarta Pusat, produk ini akan dijual dengan harga Rp14.000 per liter yang tersedia di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Zulkifli Hasan berkata bahwa ia sudah berjanji dengan Presiden Jokowi untuk menurunkan harga minyak dengan kurun waktu 2 minggu. Untuk provinsi di timur Indonesia seperti Maluku dan Papua masih dengan harga Rp20.000 per liter. Dan pihak Mendak masih mencari cara untuk menyelesaikan masalah itu. Para pembeli tidak perlu khawatir untuk model kemasannya, karena produk minyak kita sudah memakai plastik tebal dan akan dipastikan tidak ada kebocoran saat pengiriman. Untuk informasi lebih lanjut, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Friska Sabrina yang berada di Pasar Minggu. Silahkan laporannya. Baik Sobat TV UNAS, di sini saya sudah berada di Warung Toko Iman, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Yang dimana pada saat ini saya ingin menanyakan pendapat dari salah satu pedagang warung sembako yang ada di Pasar Minggu. Dan di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Ati. Halo Ibu Ati. Ibu, aku mau nanya dong tanggapan Ibu mengenai minyak curah yang diluncurkan oleh pemerintah. Gimana? Minyak curah ngomong doang ya.
ngomong doang kagak turun-turun, kagak turun-turun juga. Hampir bulan, katanya habis bulan kagak muncul-muncul juga, nggak turun-turun juga. Ada juga yang pakai KTP, yang pakai ini ya. Kagak jelas itu jadinya gitu. Ya. Tapi Ibu sendiri tahu gak nih, pemerintah kemarin baru saja meluncurkan minyak curah ini dengan merek minyak kita. Kita dengar sih udah, tapi belum ngelihat jelas kan, gitu jadinya. Oh, udah dengar di TV di ini kan disiarin minyak tuh bulan besok minyak semua sama rata harganya 14.000. Mana warung saya aja kagak. Jadi emang sampai sekarang masih belum ada nih ya. Dari Wing juga belum turun, dari Wing belum turun. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada nih Bu, Ibu tetap akan menjualnya dengan harga yang sama atau tidak? Ya tergantung dari ininya berapa. Ntar kalau dari dia saya juga mau yang jual yang murah-murah yang bagus ya, yang ya bermerek nggak bermerek sekarang, jangan makan merek ya gitu. Ya udah gitu aja. Ya kapan turunnya pemerintah ininya dibuat rakyat nih. Baik, makasih Ibu. Baik Sobat TV UNAS, itulah tanggapan dari salah satu narasumber kita, yaitu pemilik toko Iman di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saya Friska Sabrina beserta kru kamera Fahri melaporkan. Baik, terima kasih Friska atas laporannya. Berita selanjutnya datang dari Universitas Nasional. Pemirsa, Universitas Nasional telah resmi mengumumkan nama mahasiswa baru yang akan menerima beasiswa gelombang pertama tahun akademik 2022-2023. Hal ini disampaikan melalui surat pengumuman yang terlampir pada unggahan Instagram Universitas Nasional pada Rabu 6 Juli 2022 kemarin. Untuk informasi lebih lanjut, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Dwita Humayroh yang akan melaporkan langsung dari Universitas Nasional. Ya baik, silahkan Dwita. Terima kasih Febri dan Dita. Baik Sobat TV UNAS, selamat pagi. Universitas Nasional saat ini sudah membuka gelombang pendaftaran pertama penerimaan mahasiswa baru, serta mengumumkan penerimaan beasiswa gelombang 1 bagi mahasiswa baru. Saat ini saya melaporkan langsung dari Universitas Nasional untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Berikut wawancara saya dengan Bapak Bapak Marsudi selaku Manajer Marketing dan Public Relation Universitas Nasional. Selamat pagi Bapak, gimana? Selamat pagi Kak. Boleh dijelaskan Pak, apakah penerimaan beasiswa mendapatkan beasiswa full 100% atau hanya 100%? Oke, penerimaan beasiswa atau jumlah beasiswa itu sebenarnya dari UNAS itu cukup beragam. Nah, ada beasiswa khusus, kemudian ada juga beasiswa prestasi akademik dan non-akademik. Nah, untuk beasiswa prestasi akademik itu memang dibebaskan untuk membayar biaya kuliah 100% dengan syarat calon mahasiswa baru itu memiliki prestasi di bidang akademiknya ya. Untuk nilai rata-rata ujian nasional atau nilai ujian sekolah itu 8,5 rata-ratanya. Dan kemudian untuk pemberiannya adalah itu untuk semester 1 ya. Semester 2-nya akan tetap diberikan apabila mahasiswa mampu mempertahankan nilai indeks prestasi kumulatif dan juga indeks prestasi semester. Jadi rata-ratanya minimal 3,86 itu bisa mendapatkan 100% lagi untuk pembebasan uang paket semesternya. Iya, kami membuka khusus untuk pengajuan beasiswa ini dimulai bulan Juni, awal Juni hingga akhir tanggal 24 Juni. Kita melakukan seleksi berkas dulu, kemudian tanggal 30 Juni kita melakukan seleksi wawancara. Kami setiap prodi itu kuotanya 1 mahasiswa ya untuk prestasi akademik saja, tetapi kan kami ada beberapa beasiswa, sehingga kalau coba saya total itu, kalau misalnya 1 prodi 1, kemudian kita ada jumlah jenis beasiswa di UNAS itu yang dari UNAS langsung itu kurang lebih 8
jenis beasiswa. Kalau saya rata-ratakan satu itu kurang lebih 161-an orang yang kita berikan beasiswa. Gitu. Jadi berbagai macam beasiswa yang diberikan oleh INA itu sangat tentunya berbeda ya untuk syarat pengajuan. Nah, kalau dari prestasi akademik sendiri ya jelas itu dari nilai prestasi nilai sekolah ya. Nah, kemudian ada prestasi non akademik juga. Nah, non akademik ini adalah syaratnya yang bersangkutan memiliki prestasi sebagai juara 1 sampai 3 ya. Di bidang olahraga, seni dan budaya, itu juga syaratnya yang menyelenggarakan adalah minimal dinas pendidikan tingkat kabupaten, ya minimal. Syukur-syukur bisa tingkat internasional, ya. Nah itu akan diberikan beasiswa 50% kalau itu, ya. Kalau untuk yang non akademik kita berikan 50% dari uang paket semester, seperti itu. Bagaimana proses seleksi pemilihan beasiswa untuk mendapatkan beasiswa ini? Apa saja yang menjadi kualifikasi kalau ada? Oke, yang pertama adalah tentunya seleksi berkas ya. Apabila sudah tidak lolos dari seleksi berkas, tentunya tidak dilanjut ke tahap berikutnya. Nah, kemudian setelah seleksi berkas dinyatakan lengkap ya dan memenuhi syarat, kita lanjut ke proses wawancara. Nah, dari proses wawancara ini adalah berbagai macam pertimbangan ya untuk bisa memberikan beasiswa itu sehingga tepat sasaran ya. Jadi bukan hanya dilihat dari berkasnya yang diajukan, tetapi kita juga menilai pada saat calon mahasiswa itu pengaju beasiswa itu ketika kita lakukan wawancara, sehingga harapannya dengan adanya seleksi wawancara ini juga kita dalam memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa baru memang betul-betul tepat sasaran. Jadi tidak asal memberikan kepada siapa yang mengajukan duluan atau siapa yang mengajukan. Karena kan belum tentu orang itu memang layak kita bantu, kan gitu. Misalnya calon pengaju beasiswa ini memiliki prestasi di bidang akademiknya, nilai akademiknya cukup bagus ya, tetapi dari sisi ekonomi tidak memungkinkan lagi ya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga itulah yang menjadi pertimbangan kami dalam melakukan seleksi. Selain seleksi melalui berkasnya lengkap, kemudian kita lanjutkan ke seleksi wawancara. Nah, setelah dilakukan wawancara, tim pewawancara atau panitia itu rapat mengambil keputusan mana yang layak mendapatkan beasiswa itu. Ya, bagi calon mahasiswa baru baik yang sudah mendaftar maupun yang belum mendaftar ya, di UNAS cukup bervariatif beasiswa yang diberikan. Dari universitas langsung saja sudah ada 9 jenis beasiswa, belum yang dikelola oleh kemahasiswaan dari pemerintah maupun dari institusi luar, itu juga cukup banyak. Jadi bagi teman-teman yang tidak bisa lanjut di perguruan tinggi negeri, jangan khawatir, di UNAS itu berbagai macam beasiswa ada gitu kan. Dari sisi kualitas juga kami tidak kalah saing dengan perguruan tinggi lainnya ya. Jadi jangan berkecil hati buat teman-teman yang tidak diterima di perguruan tinggi negeri. Silahkan lanjut di UNAS, mengajukan beasiswa di UNAS. Kemudian kepada teman-teman yang telah dinyatakan lulus beasiswa, tetap jaga prestasinya. Kemudian juga kami harapkan bisa membawa nama baik Universitas Nasional dan juga bisa menjadi brand ambasadornya UNAS kepada adik-adik kelasnya nanti ya, supaya mereka juga bisa lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terutama bagi adik-adik kelas yang memang memiliki ekonomi menengah ke bawah ya, sehingga harapannya adalah bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu aja. Sama-sama Kak. Ya. Baik Sobat TV UNAS, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Dwita Umairoh dan juru kamera Apridias kembali ke studio. Baik, terima kasih Dwita atas laporan Anda. Itu dia berita terakhir sekaligus berita penutup kita pada sore hari ini. Selalu terapkan protokol kesehatan dan lakukanlah vaksinasi.
Saya Febri Endan dan rekan saya Dita Wahyu beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.